Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap agar apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih di hadis yang ke-33, pembahasan yang pekan yang lalu. Ya, kita bacakan hadisnya ya, tentang masalah persengketaan yang biasanya dipakai di pengadilan atau ketika terjadi huru-hara transaksi muamalah. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya setiap klaim orang itu diterima begitu saja, niscaya orang-orang akan mengklaim harta orang lain atau darah mereka. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi orang yang menuduh, yang mengklaim, yang menuntut wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkarinya atau tertuduh wajib untuk bersumpah, Hadis ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dan yang lainnya. Hakadha wa ba'duhu fi sahihain, dan yang lainnya berada di sahihain, di Bukhari dan Muslim. Telah kita sebutkan secara umum global makna dari hadis ini, bahwa Islam menjaga hak-hak manusia, menutup pintu rapat-rapat terjadinya perampasan hak, ya, hak manusia, entah itu baik berkaitan dengan harta, baik itu berkaitan dengan darah. Disebutkan harta dan darah ini sebagai example, sebagai contoh, karena kebanyakan berkaitan masalah ini. Padahal di lapangan banyak sekali orang mengklaim karena hak-hak juga. Artinya ini berkaitan tentang hak-hak manusia, entah hak itu suami istri, ya, hak persaudaraan, hak apapun yang manusia saling mempertahankannya.
ya, karena ini bagian dari apa yang mereka punya. Sehingga Islam menutup masalah ini dengan apa? Apabila Anda mengklaim, mana buktinya? Dan orang yang dituntut atau yang tertuntut atau yang tertuduh wajib untuk bersumpah dalam hal untuk mengingkarinya. Ini yang pernah kita bahas ya, dengan membawakan bukti. Baik ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, tujuannya adalah agar ini terjaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mempermainkan masalah hak. Tujuannya untuk melindungi harta manusia dan darah mereka. Telah kita sebutkan bagaimana masalah darah, dia datang-datang menuduh dia adalah pembunuh saudaraku, pembunuh bapakku. Ini masalah darah. Atau masalah harta, dia telah berhutang sama saya dan tidak membayarnya. Atau masalah jasa manfaat, dia pernah kontrak di rumahku tapi tidak membayar sudah 2 tahun misalkan. Nah ini diberlakukan masalah apa? Mana Anda mengklaim, semua orang bisa mengklaim, tapi bukti yang konkret ini tidak semuanya orang bisa, kecuali yang benar-benar jujur. Begitu juga sumpah, dan ini nanti diputuskannya di pengadilan, ya, di pengadilan secara umum. Kemarin kita berhenti di pembahasan bahwa anal bayyinata 'alal mudda'i, wajib bagi orang yang mengklaim harus mendatangkan apa? Mendatangkan bukti, ya, mendatangkan bukti. Dan yang namanya bukti itu bermacam-macam. Yang pertama, grade A-nya adalah saksi. Grade A-nya adalah apa? Saksi. Yang nomor satunya persaksian. Ya, sebagaimana Allah menyuruh kita dalam masalah piutang. Ya, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang apa? Tentang hutang. Ya, 1 halaman 1 ayat. Tuh lihat, kenapa? Karena orang ini bisa jadi sebab terjadinya pemutus tali silaturahim, pemutus tali persahabatan, pemutus tali kekerabatan gara-gara masalah harta yang tidak dibayarkan, yaitu hutang. Hati-hati, Anda kalau tidak darurat, ya, jangan bermain pintu hutang. Anda akan dijajah nanti. Ya, Anda yang tadinya merasa aman, merasa merdeka, terjajah tatkala Anda berhutang. Kapan terjajahnya? Selagi Anda belum membayarkan hutang Anda, walaupun pada orang terdekat. Ya, kalau orang yang masih punya hati, punya pikiran, akalnya waras, dia malu ketika ya tidak membayar hutang misalkan, apalagi yang hobi misalkan, apalagi yang hobi misalkan, apalagi yang hobi misalkan, apalagi yang hobinya seorang yang menghutanginya. Saya tanya, waduh, lagi jalan-jalan nih. Itu sindiran sebenarnya. Supaya apa? Supaya cepat bayar hutang. Kok ente keluar kota tamasya luar biasa, tapi kok belum bayar hutangnya, sudah jatuh tempo ini. Itu sindiran. Tapi ya ada aja orang yang istilahnya apa itu, tak tahu diri, ya, PPB, pura-pura bodoh, pura-pura bahlul, ya. Ada yang mukanya muka tembok. Nah ini hati-hati. Bahkan sampai ada ke level, ya, orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang menghutanginya, iya atau tidak? Sampai ada istilah demikian. Nah ini hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam orang yang menzalimi hak orang lain, ya. Matlul ghani zulmun, kata Nabi SAW. Menunda-nunda pembayaran hutang itu apa? Bentuk dari kezaliman. Walaupun Anda bakal bayar hutang, tapi menunda-nundanya padahal sudah jatuh tempo, tanpa ada uzur yang disyariatkan, uzur syar'i, ya, maka ditulis sebagai apa? Kezaliman. Karena bisa jadi orang yang Anda hutang itu dia juga butuh untuk ngisi token listrik, ya. Kalau sudah token listrik berbunyi, ya, kalau sudah keroncongan ya berbunyi, ini nggak bisa ditoleransi, Pak. Ya, zaman sekarang hati-hati. Semua orang butuh dengan harta selama dia hidup di dunia. Yang gak butuh dengan harta cuma satu, mayit.
sudah nggak butuh lagi dengan harta, kecuali harta yang disedekahkan oleh aulianya kepada atas nama mayit. Naam, itu butuh. Tapi yang dimaksud di sini sudah tidak makan dan minum lagi. Ya, jadi hati-hati. Baik, kembali ke pembahasan yang kita bahas bahwa al-bayyinah wajib didatangkan oleh yang klaim, dan yang grade A-nya adalah masalah persaksian. Sebagaimana ayat hutang, Allah Azza wa Jalla berfirman, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kata Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya kalian datangkan 2 orang saksi dari kalangan laki-laki, yang laki-lakinya ini yang terpercaya tentunya. Fa illam yakuna rajulain, ini di surah Al-Baqarah 282. Fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada 2 orang laki-laki yang menjadi saksi yang terpercaya, ya, farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada, maka hendaknya 1 laki-laki dengan 2 wanita, sehingga semuanya berapa? 3 orang saksi jika itu adalah ada wanitanya 2, laki-lakinya 1, sebagai bentuk transaksi atas piutang Anda. Ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga jika nanti suatu saat ke depannya terjadi hal-hal miskomunikasi atau salah satu dari kubu menzalimi satu dengan lainnya, maka didatangkan saksi tersebut. Karena sekali lagi masalah harta manusia itu sensitif, baik kafir, muslim, mukmin, ya, yang saleh, yang toleh, itu semuanya mencintai harta, karena itu yang dibutuhkan oleh manusia. Itu yang pertama. Bayyinah di sini, bukti di sini adalah persaksian. Kemudian di antara bukti yang bisa didatangkan dan dijadikan sebagai barometer atas kasus yang ada adalah zahirul hal, keadaan yang menceritakan, itu bisa menjadi bukti. Zahirul hal, keadaan pelaku atau keadaan 2 orang yang berseteru, itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk menentukan hak ini adalah kepada siapa, apakah kepada mudda'i yang mengklaim atau kepada yang mengingkarinya. Seperti contohnya, ya, zahirul hal, indikasi keadaan bisa menjadi bukti, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada seseorang yang laisa alaihi imamah, ya, ada seorang yang tidak memakai sorban, karena di Timur Tengah secara umum hampir semua laki-laki itu, ya, menggunakan sorban, ya, penutup kepala, sama seperti kita kayak peci gitu, ya. Tapi di sana sudah menjadi adat. Kalau kita pakai peci mungkin kalau ke masjid saja, ya, atau karena ada momen keagamaan secara umum. Tapi di Timur Tengah, mobil khusus di Arab Saudi, di Emirat, di Kuwait, orang-orang beberapa daerah masih memegang adat yang kuat bahwa laki-laki yang baik-baik adalah mereka yang menggunakan penutup kepala itu sorban, entah itu shimak itu adalah sorban yang pakai iqal yang hitam, itu namanya shimak, atau gutrah mirip seperti sorban, lebih tipis lagi dan lebih halus, tidak menggunakan iqal atau memakainya, sama saja tergantung bahannya. Atau imamah itu yang dililit, seperti orang Yaman atau orang Emirat, ya, Dubai, Abu Dhabi, itu dia melilit. Kalau yang melilit, yang muter itu namanya imamah, sorban imamah yang ada ekornya. Adapun yang hanya dipakai orang Saudi yang saat ini kemudian pakai iqal, itu namanya simak, ya, itu namanya simak. Terbaik. Di sini disebutkan, kata Syekh, ada seseorang yang tidak menggunakan sorban, ya, yang ada ekornya tadi. Artinya dia ini sedang merasa kehilangan dengan sorbannya. Yalhaqu rajulan alaihi
imamah, kemudian ketemu sama orang yang menggunakan imamah juga, menggunakan sorban juga, wa biyadihi imamah, dan ternyata di tangannya juga ada apa? Ada imamah lagi, ada sorban lagi. Maka apa yang terjadi? Orang ini menemui orang yang membawa imamah di tangannya. Dia pakai imamah di kepala dan juga dia membawa juga di tangannya. Nah ini nggak biasa nih. Nah, ini dia mengatakan, ya fulan, atini imamati. Ya fulan, itu adalah sorbannya saya, kasihkan ke saya. Ya, farrajulu alladzi laisa alaihi imamah ma'ahu zahirul hal. Maka orang yang meminta imamah tadi, sorban tadi, itulah zahirul hal. Keadaannya bisa menjadi bukti karena dia merasa kehilangan dan di tangan orang tersebut ada imamah, ada sorban. Kenapa? Li'annal malhuk alaihi imamah, karena dia menggunakan imamah di kepala. Dan adatnya orang menggunakan imamah itu di kepala, bukan di bawah. Iya atau tidak? Dan dia pakai di kepala juga, di tangan juga ada. Ini nggak biasa. Nah, nggak biasa ini bisa menjadi bukti yang menguatkan orang yang mengklaim tadi. Sehingga kalau di pengadilan, ya, ini akan diberikan kepada siapa? Kepada yang mengklaim tadi, karena sangat kuat sekali. Lihat, di sini nggak ada saksi, tapi cukup keadaan yang bisa menjelaskan karena dia membawa imam. Apalagi jika karakteristiknya itu sama, ya. Maka di sini memberikan kesempatan untuk si orang yang memegang imamah tadi untuk bersumpah sebagai bentuk pengingkaran, sehingga nanti di pengadilan akan diputuskan. Bisa dipahami. Ini sebagai contoh kasus bahwa zahirul hal. Apa artinya zahirul hal? Apa tadi saya terjemahkan? Zahirul hal, keadaannya, ya, keadaan yang yang membela, yang menjelaskan, itu bisa menjadi bukti. Taib. Sebagai contoh berikutnya, bahwa terkadang keadaan bisa menjadi bukti. Ketika ada suami istri ribut sampai pisah rumah, sampai terjadi perceraian, akhirnya kan kalau perceraian masing-masing klaim, ini perkakasnya saya, kata suami, ini perkakasnya istri, kata si istri. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang masalah bejana, perkakas rumah. Maka apa yang terjadi? Ada beberapa bejana yang diributkan. Kata si istri, ini punya saya, ini belanjanya pakai uang saya. Kata si suami, enggak, ini punya saya, ini ribut. Ya, maka kata Syekh, ini bisa jadi indikasi keadaan, bisa menjadi bukti. Ya, jika tidak ada persaksian atau tidak ada bukti yang lain. Apa? Kata Syekh, fananzur hasabal awani. Coba dilihat perkakas rumah tangganya itu. Apabila perkakas itu kebanyakan adalah para laki-laki yang memilikinya, maka keadaan akan memihak kepada si suami tadi. Bisa dipahami? Apabila perkakas itu adalah kebanyakan digunakan oleh para wanita, sekali lagi, ini jika tidak ada bukti yang lain seperti nota, seperti pembelian, ya, bisa dipahami ya. Cuman hanya ini saja, perkakas ini hanya kebanyakan digunakan oleh para wanita, ya, maka itu klaimnya diberikan kepada wanita. Nah, taib, kalau perkakasnya ternyata pria dan wanita, ini bagaimana? Baru di sini fala budda minal bayyinah, baru didatangkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan mana ini milik siapa. Jadi dari sini zahirul hal juga bisa menguatkan dan bisa menjadi bukti.
Contoh berikutnya, ini yang menegaskan, menjelaskan kepada kita tentang zahirul hal. Apa zahirul hal? Keadaan yang akan bisa memecahkan masalah. Ada sebuah kisah yang menarik. Di sini kisahnya ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Kitab Ahadits Al-Anbiya, bab firman Allah, wa wahabna li Daud dan Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Ya, bab wa wahabna li Daud dan Sulaiman, kami berikan kepada Daud dan Sulaiman beberapa anugerah. Ni'mal abd, sungguhnya Sulaiman adalah dan Daud hamba yang baik. Innahu awwab, dia orang yang kembali. Ada cerita yang menarik bahwa ada dua wanita yang dua-duanya memiliki anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Wa kanatil mar'atan qad kharajata ilal bar. Maka dua wanita ini, ya, bersama anaknya masing-masing pergi ke padang pasir. Yang namanya padang pasir, Pak, ya, itu mirip seperti kayak hutan belantara kalau di negeri kita. Ada hewan buasnya juga. Hewan buas di sana yang ditakuti adalah az-zi'bu, serigala. Apa yang terjadi? Fa'akala az-zi'bu waladal kubra. Ternyata serigala memangsa salah satu dari anak dua wanita tadi. Jadi ada wanita yang lebih tua umurnya, ada wanita yang lebih muda, masing-masing membawa anak. Ceritanya di sini adalah bahwa serigala itu memangsa anak dari wanita yang lebih tua. Bisa dipahami? Cuman ceritanya ini nggak tahu siapa yang teridentifikasi. Walaupun yang benar, walaupun ini punya wanita yang tua. Apa yang terjadi? Dua-duanya saling mengklaim. Berarti kan ada 4 orang di sini, ya nggak? 2 wanita, masing-masing ibu dari anaknya. Anaknya berapa? 2, masing-masing anak, satu dari wanita tua, satu dari wanita yang muda. Nah, si serigala ini makan dari anak yang paling tua dari wanita. Bisa dipahami tidak, Pak? Ada 2 wanita, satu yang masih yang umurnya lebih tua, satu muda. Masing-masing memiliki apa? Anak laki-laki. Paham? Ya. Mereka berdua, mereka semuanya ini pergi ke padang pasir. Ternyata serigala makan anaknya wanita tua ini. Akhirnya ribut karena nggak ada yang menyaksikan. Ribut, tinggal satu anak. Nah, ini diributkan sama 2 wanita ini sampai ke mereka berhukum kepada Nabi Daud, ya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Ternyata Nabi Daud alaihissalam menghukumi bahwasannya anak tersebut yang masih hidup, yang selamat, yang tidak dicengkeram oleh serigala, itu dihukumi anaknya siapa? Kepada wanita yang tua, bukan ke yang muda. Kenapa? Beliau berhujjah bahwa wanita tua ini sudah nggak bisa melahirkan lagi, menopause, ya, sudah nggak subur lagi. Jadi kasihan. Adapun wanita yang muda masih ada kesempatan dia untuk bisa hamil lagi, untuk bisa memiliki anak lagi. Udah deh, ente ngalah, kata Nabi Daud, kasihkan kepada siapa? Kepada yang tua. Akhirnya 2 wanita ini enggak, ya, terutama yang muda, ya, yang muda ini merasa kecewa, enggak puas terhadap perkataan atau keputusannya Nabi Daud. Akhirnya menemui Nabi Sulaiman. Nah, ini kesimpulan dari yang kita bahas, zahirul hal. Nabi Sulaiman, apa yang terjadi?
Setelah tahu kronologi dan kasusnya, mereka ribut gara-gara mempertahankan ini anak siapa. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman ya membawakan pisau, ya membawakan pisau di hadapan dua wanita ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Sa'asyuqqul walada nisfain. Saya akan potong anak ini menjadi dua bagian. Ya, menjadi dua bagian. Saya akan sembelih anak ini, saya akan bunuh anak ini menjadi dua bagian, dimutilasi. Apa yang terjadi? Adapun wanita tua setuju. Wanita tua setuju. Adapun wanita yang muda ya teriak, ya gak setuju. Ya sudah, Nabi Sulaiman daripada dia mati ya menjadi dua bagian, saya rela anak tersebut ya diambil oleh wanita tua tadi dan jangan dibunuh. Akhirnya dari sini ketahuan siapa seorang ibu yang benar. Siapa seorang yang benar? Nabi Sulaiman akhirnya menghukumi bahwa ibu kandung sebenarnya adalah wanita yang muda ini. Karena tipikal seorang ibu ya gak bakal ridho ketika anaknya diperlakukan, apalagi sampai dibunuh. Maka disitulah ketahuan bahwa ibu kandung sebenarnya adalah tadi yang muda. Ini adalah zahirul hal, keadaan yang bisa menjawab, dan itu bagian dari bukti. Dan ini juga dijadikan mu'tabar, sesuatu yang mu'tabar yang diakui keabsahannya di pengadilan sebagai bukti jika bukti-bukti otentik lainnya tidak ada. Ya, bisa dipahami? Ayo lihat bagaimana hikmahnya Nabi Sulaiman alaihi salam sampai-sampai bisa menemukan jawaban yang benar, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cerita berikutnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang menegaskan kepada kita semua tentang zahirul hal, keadaan itu yang bisa menjadi bukti, adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang dituduh dia melakukan zina dengan wanita gubernur Mesir, yang mana gubernur Mesir itu mengadopsi dia ya dan diasuh di istana. Ternyata dia dituduh mengkhianati keluarga gubernur tadi karena atas provokasi seorang wanita, istri dari gubernur. Dia yang telah melecehkanku, dia yang telah berusaha ingin menodai kehormatanku. Ya, lihat panik nih wanita ini. Akhirnya apa? Akhirnya diambillah di hadapan hakim di pengadilan. Apa yang dengannya beliau memberikan keputusan, jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang jujur dan mana yang memfitnah. Di dalam Al-Quran surat Yusuf 26-28 Allah Azza wa Jalla mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Jika bajunya Nabi Yusuf ini yang terkoyak adalah bagian depannya, kubul, bagian depannya, maka yang benar adalah fasadakat, yang benar adalah istrinya gubernur yang dikatakan Zulaikha. Dia pengakuannya yang benar, dia yang ternodai, dia yang terzalimi ya atas syahwatnya Nabi Yusuf. Ini tuduhannya. Wa huwa minal kadzibin, dan Nabi Yusuf termasuk orang yang berdusta. Kenapa? Karena kamis bajunya Nabi Yusuf yang terkoyak di depan. Jika bajunya Nabi Yusuf terkoyak dari depan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin
fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan sebaliknya, jika bajunya Nabi Yusuf itu yang terkoyak bagian belakang dubur, maka yang salah di sini adalah tuduhannya Zulaikha terhadap Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf lah itulah yang benar dan yang jujur. Akhirnya setelah dijelaskan masalah ini, apa kata Allah Azza wa Jalla? Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Dan tatkala suami wanita itu melihat bahwa bajunya Nabi Yusuf yang terkoyak adalah bagian belakang, bukan bagian depan, maka lantas dia mengatakan, ini adalah makar kalian para wanita. Ya, ini adalah tuduhan keji kalian, wahai para wanita, kepada Nabi Yusuf. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya kaid, makar kalian ini sangatlah besar. Dari kisah ini menunjukkan bahwa zahirul hal, keadaan terkadang meningkat dan bisa statusnya naik level menjadi apa? Bukti. Dengan catatan jika tidak ada bukti-bukti yang kuat lainnya. Ya, tapi kita beri sebentar untuk mendengarkan azan kumandang isya.
Taib, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan yang tadi telah disampaikan bahwa zahirul hal, keadaan ya, itu keadaan TKP ya, terkadang bisa menjadi bukti yang sangat kuat sehingga dengannya bisa terjawab kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan haknya dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan ini sekali lagi biasanya ya di mata peradilan, di pengadilan dan hakim yang memutuskan. Contoh berikutnya kasus ya, apabila ada wanita yang mengadu kepada hakim bahwa suaminya 1 tahun gak pernah ngasih nafkah, sudah 1 tahun lamanya tidak ngasih nafkah. Ketika dikasih tahu buktinya, mana buktinya engkau tidak diberi nafkah, tidak ada. Ternyata ada satu zahirul hal yang menyingkap bahwa tuduhan istrinya tersebut hanyalah dusta. Apa? Warrajulu yushahidu wa huwa ya'ti lil bait bil khubzi wa ta'am wa kull ma yahtajuhu lil bait. Zahirul hal menyebutkan bahwa suami biasanya datang ke rumah dengan membawa makanan, dengan membawa beras, membawa hal-hal yang dibutuhkan, perkakas kebutuhan rumah tangga ya, selama 1 tahun. Ya, kalaupun terputus pasti akan terjadi madharat, hal-hal yang tidak diinginkan seperti rasa sakit dan lain sebagainya. Ternyata suaminya ini bersaksi, ya tentunya ini persaksian suaminya bahwa selama ini dia ngasih makan kepada istrinya, membawa makanan kalau pulang dari luar, bawa oleh-oleh, bawa sekarung beras untuk beberapa hari, beberapa pekan ya, dan dia ngasih nafkah kepada istrinya dan hal-hal yang dibutuhkan oleh istrinya terpenuhi, dari sandang pangan, pakaian ya, kemudian juga bahkan sampai perhiasan pun masih ada. Ini sebagai bukti dan ini bagian dari zahiru al-hal yang bisa menguatkan bagi hakim untuk mengatakan bahwa tuduhannya itu tidak benar, bahwa adamul infaq ya itu tidaklah benar. Karena apa? Karena selama ini 1 tahun ngapain saja ya, walaupun mungkin ada bulanan yang belum didapatkan, itu lain cerita, tapi kebutuhan pokok ini seperti makan, nasi makan, dia diberikan rumah, kontrak dan lain sebagainya, ini bisa menjadi penguat bagi hakim. Kecuali ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini bab qasamah, yakni menuduh an yadda'iya qaumun qutila lahum qatilun bi anna al-qabilata al-fulaniyah qatalathu. Seperti terjadi ada kasus pembunuhan masalah darah, ini beda cerita biasanya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, misalkan antara satu kabilah dan kabilah lain, karena di Timur Tengah sana ya masing-masing keluarga itu memiliki nama kabilah, marga ya, marga fulan bin fulan, ini marga fulan bin fulan ya. Tertuduh ada salah satu kabilah tertuduh telah membunuh kabilah yang lain atas dasar qarinahnya apa? Indikasinya dua kubu ini, dua kabilah ini saling bermusuhan sejak waktu yang lama. Fada'atil qabilah allati laha al-qatil anna hadhihi al-qabilah qatalat sahibahum, sehingga kabilah ini mengklaim kepada hakim bahwa kabilah tersebut, kabilah B, sudah membunuh salah satu dari keluarganya. Maka lihat di sini ada yang mengklaim kabilah A,
yang terbunuh, mengklaim ada salah satu yang terbunuh, ada qabilah B yang tertuduh. Ya, bagaimana? Fal mudda'i auliyaul maqtul. Maka yang mengklaim di sini adalah para wali keluarga korban qabilah A tadi. Wal mudda'a alaihi qabilah tsaniyah. Dan yang tertuduh qabilah yang kedua. Baik, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan fa idza qulna al bayyinatu 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man ankar wa qulna al bayyinata laysa syahid bal ma abana al haqq. Maka ini sedikit keluar dari jalur hadis ini karena ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan al bayyina 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti bagi yang mengklaim dan janji bagi yang mengingkari. Wa qulna al bayyinah laysa syahid. Karena di sini tidak ada al bayyinah yang menjadi syahid, yang menjadi bukti. Bal ma abanal haqqa. Bahkan bukti di sini adalah yang menerangkan hakikat kebenaran, hakikat faktanya, yang mengungkap fakta. Apa? Disebutkan bahwa bayina di sini karena dua qabilah ini memang sudah lama saling bersiteru, saling bermusuhan, dan sudah diketahui oleh orang banyak sudah lama bermusuhan. Itu yang pertama. Sehingga bayinahnya berbeda. Apa bayinahnya? Qabilah A yang merasa terzalimi itu bersumpah 50 kali, ya, bahwa qabilah B si fulan yang sudah ditentukan telah membunuh saudaranya. 50 kali ini adalah 50 orang dari qabilah A. Sehingga itu akan menjadi pertimbangan nanti di hakim di pengadilan mahkamah syariah. Dan apabila qabilah B tidak mau bersumpah, maka sudah dijatuhi vonis. Berarti memang Anda benar. Tetapi jika mereka bersumpah, maka itu dikembalikan lagi kepada hakim. Yang jelas ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50 orang dari para wali. Wali yakni wali di sini bukan waliullah, bukan. Wali di sini adalah keluarga korban yang masih mempunyai kekerabatan. 50 orang bersumpah bahwasanya si fulan ini telah membunuhnya. Maka itu sudah menjadi tim dari fakta. Kemudian poin yang terakhir yang disebutkan bahwa wal yaminu 'ala man ankar. Sumpah itu ditujukan bagi mereka yang mungkir, yang mengingkari. Sekiranya si al-mudda'i sudah membawa bukti atau tidak membawa bukti, ternyata al-mudda'a alaih yang tertuduh tidak mau bersumpah, maka itu indikasi kuat bahwasanya dialah memang yang tertuduh, dan itu akan menjadi pertimbangan yang kuat bagi hakim. Jadi ini sekali lagi ini hadis dijadikan dasar hukum di pengadilan, ya, di hakim, ya, di perhakiman, ya. Makanya ada di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah, ya, S2-nya tentang masalah al-qadha. Jadi ilmu qadha, ilmu menjadi menghakimi, dan ada konsepnya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.